1 bulan pertama itu hanya terjual 4 bungkus. Di bulan kedua kita akhirnya melalui online, kita nggak melalui offline, akhirnya melalui online dan alhamdulillah berkembang. Dan sampai pada akhirnya saya masih ingat ketika itu 1 tahun setengah nggak ada, hutang saya lunas. Saya kelas 3 SMA, hutang saya 75 juta yang tadi setelah lulus itu lunas. Tapi permasalahannya sebelum lulus saya juga mendapatkan banyak masalah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Fikri Arify Zaman. Saya asal dari kota Kediri dan usia saya sekarang ini adalah 23 tahun. Dan hari ini aktivitas sehari-hari saya adalah berjualan makanan kuliner. Dan ini beberapa produk saya, yaitu ada FCK Jamur, ada seblak jamur, begitu juga bakso aci, dan juga ada seblak aci instan. Jadi sebelum saya memulai ini semua, saya punya beberapa cerita. Untuk berada di posisi ini pun tidak sesuatu yang dengan instan, jadi melalui proses yang begitu panjang. Jadi saya berasal dari keluarga yang biasa, seperti dengan orang-orang biasa yang lainnya. Orang tua saya dulu jualan tempe sama tahu di pasar, dan dari kecil pun orang tua saya dulu waktu mau membelikan saya susu itu pun juga kesusahan. Namun saya melihat proses kedua orang tua saya terus berusaha untuk membesarkan saya, sampai pada akhirnya Allah izinkan saya besar seperti sekarang. Dan saya mulai usaha itu ketika itu SMP. Saya seperti anak-anak muda yang lain, saya juga bisa dibilang bandel, bisa dibilang juga nakal, yang mungkin notabene teman-teman yang hari ini melihat video ini yang di luar sana suka pulang malam, atau mungkin suka bermain motor, atau suka meresahkan masyarakat, ya itulah masa mudaku. Jadi itu juga sama seperti kalian semua yang notabene masa sekarangnya atau masa lalunya juga sama seperti saya. Jadi ketika itu saya mulai bermain motor, atau mungkin saya dari kecil udah suka sepak bola. Menginjak kelas 1 SMP saya mulai berpindah aktivitas saya. Yang dulu suka bermain bola, suka bermain dengan teman-teman rumahan. Sekarang ketika masuk SMP, ketika itu saya di SMP 6 Kota Kediri, dan saya mulai berubah aktivitas, yaitu aktivitas saya bermain motor, yang di situ meresahkan masyarakat. Saya punya motor itu bagus, saya modif, benar-benar modif menjadi motor yang notabene bagi orang mungkin jelek, tapi bagi anak-anak muda atau mungkin orang-orang yang bermain di anak-anak racing, anak-anak motor, itu bagi mereka itu adalah bagus. Jadi mungkin teman-teman paham, yang bermain mungkin masa lalunya adalah teman-teman yang juga anak-anak motor. Dari situ saya bergaul dengan teman-teman sampai pada akhirnya kelas 3 SMP. Di kelas 3 SMP tersebut saya bisa dibilang kekurangan uang. Saku sekolah saya waktu itu tidak mampu untuk membiayai gaya hidup saya. Yang sampai pada akhirnya di situ saya harus memutuskan untuk mulai usaha, mulai bekerja. Dan ketika itu, saat itu saya datang ke rumah pale saya yang dia punya showroom motor, yang di situ akhirnya saya membantu menjualkan motor beliau. Dari setiap satu motor saya mendapatkan keuntungan 500.000. 1 bulan pertama saya coba, karena di situ ada ada market. Tapi saya belum memahami apa itu namanya market dan sebagainya. Yang saya tahu teman-teman saya itu adalah jualan anak-anak motor. Yang di situ akhirnya saya juga jualan motor. Di situ saya tawarkan teman-teman, ya itu entah itu Mega Pro, entah itu motor BB, entah itu motor Matic, apapun lah. Itu saya jualkan, saya juali mereka. Sampai pada akhirnya 1 bulan usaha saya membuahkan hasil. Motor yang saya tawarkan itu terjual 2 piece. Terjual 2 motor, bukan 2 piece, 2 motor. Nah, dari 2 motor tersebut akhirnya saya mendapatkan keuntungan 1 juta.
Dari situ saya lebih semangat lagi untuk menginformasikan bahwa saya jualan motor, bahwa saya teman-teman yang membutuhkan motor belinya ke saya aja. Dari situ berjalan beberapa bulan kemudian, hampir 3 bulan itu nggak ada orderan sama sekali. Hampir 3 bulan nggak ada orderan sama sekali, sampai pada akhirnya saya masuk kelas 1 SMA. Nah, masuk kelas 1 SMA, saya masuklah di SMA 1 Grogol. Lah di situ sampai pada akhirnya saya masuk di SMA 1 Grogol, Kota Kediri. Dan ketika masuk masih beberapa hari, beberapa minggu kemudian, saya ditawari sama temen SD saya. Ditawari untuk bisnis, yang di situ bisnisnya keuntungannya luar biasa. 1 tahun bisa sampai 720 juta. Siapa coba yang nggak tertarik dengan kebutuhan saya yang begitu banyak menurut saya? Karena untuk biaya motor tuh nggak nominal kecil, tapi nominalnya besar. Ganti pelek, ganti ban, ganti tromol, banyak dan sebagainya, itu mengeluarkan banyak biaya. Dan sampai pada akhirnya di situ saya memutuskan untuk ikut. Saya masih ingat waktu itu usia saya masih 15 tahun. 14 naik ke 15 tahun. Dari situ saya tinggalkan bisnis motor saya. Saya tinggalkan bisnis motor, saya mulai masuk di namanya MLM. Nah, itu multi level marketing. Dari situ saya diajarkan cara presentasi, cara negosiasi, cara mencari orang dan sebagainya. Saya diajarkan semua di situ. Sampai pada akhirnya atas izin Allah, yang notabene saya baru bergabung di situ, saya mempunyai 100 member, 100 tim. Dalam waktu nggak ada lebih dari 3 bulan, nggak lebih dari 4 bulan. Jaringan saya berkembang pesat. Sampai di situ akhirnya saya mendapatkan banyak hasil dari situ, banyak penghasilan dari situ. Nah, setelah itu titik tertentu itu ketika itu mau kenaikan kelas 2 SMA. Nah, ketika mau kenaikan kelas 2 SMA, inilah kita harus siap dengan konsekuensi apa yang sudah kita jalani. Ketika itu mungkin ini adalah teman-teman yang hari ini melihat, menonton, teman-teman boleh ikut MLM apapun, silahkan. Itu untuk belajar, untuk mengasah otak kita. Tapi saran saya juga jangan sampai mengecewakan orang tua. Ketika itu saya mengecewakan orang tua karena saya 3 hari sekolah, 3 hari bolos. Jadi dari aktivitas tersebut saya 3 hari nggak masuk sekolah, saya pakai surat, saya izin, terus saya minta tolong teman untuk bikin surat, terus tak suruh tanda tangan sebagai kayak tanda tangan orang tua saya. Di situ sampai akhirnya sekolahan, karena saya sering banyak izin, banyak nggak masuk, sering nggak ngerjakan tugas dan sebagainya, terus nggak ikut ulangan, sampai pada akhirnya ketika kenaikan kelas 2 SMA, kelas 11, saya tidak naik. Saya tidak naik dan di situ mengecewakan orang tua saya. Tapi saya mempunyai banyak hasil, saya mempunyai banyak uang ketika itu. Ya bisa dibilang lumayan lah daripada anak-anak muda yang lain, mungkin masih uang 1 juta itu besar bagi mereka, tapi bagi saya uang 1 juta itu sangat kecil waktu itu. Karena saya udah berpenghasilan dari MLM tersebut. Sampai pada akhirnya saya di situ dinyatakan tidak naik kelas dan akhirnya saya pindah dari sekolahan. Akhirnya pindah di SMA 7 Kediri. Nah, pindah di SMA 7 Kediri, saya di situ berprinsip, saya nggak ingin bisnis MLM saya ini diketahui teman-teman saya. Saya tidak ingin bisnis MLM saya ini diketahui teman-teman saya semua. Nah, sampai pada akhirnya di situ saya nggak pernah menginformasikan kepada teman-teman saya bisnis apa, saya usaha apa, saya nggak pernah mengajak mereka. Saya mencari market lain. Sampai pada akhirnya ketika itu kelas 2 SMA, saya masih ingat banget kelas 2 SMA itu baru di SMA 7, bisnis yang saya jalani itu bisa dibilang bangkrut atau tutup. Nah, MLM yang saya ikuti ketika itu tutup dan akhirnya saya mencari bisnis lain. Sampai akhirnya ketemu teman-teman, kalau masih ingat tahun 2013-14 itu ada namanya MMM. Manusia membantu manusia di situ. Jadi dari situ saya mulailah terjun namanya bisnis online atau money game. Nah, dari money game itu saya modal 10 juta, Masya Allah luar biasa.
Cuman bedanya kalau sekarang dengan dulu, kalau dulu bahasanya berbeda. Dulu itu nggak tahu apa Masya Allah, nggak tahu sholat dan sebagainya. Yang saya tahu waktu itu adalah uang, 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 uang. Dari situ yang saya cari adalah hanya uang, uang, dan uang. Bagaimana saya mempunyai banyak uang, bagaimana saya mempunyai banyak harta, intinya gitu. Sampai akhirnya dari modal 10 juta itu berkembang biak. Berkembang biak, berkembanglah uang yang puluhan juta itu menjadi ratusan juta. Berkembang menjadi ratusan juta, sampai pada akhirnya ketika itu saya ingin membeli kendaraan. Sampai hampir ingin membeli kendaraan, ternyata di sisi lain ketika mau membeli tersebut, bisnis MMM ini ternyata jatuh, ternyata bangkrut. Dari bangkrut tersebut akhirnya belum jadi membeli mobil tersebut, akhirnya masuk lagi, bukan justru tobat tapi justru masuk ke yang lain, yaitu trading. Teman-teman yang bermain trading dan sebagainya, mungkin teman-teman ada yang loss, ada yang profit, ada yang boncos, ada yang buntung. Lah, saya mendapatkan profit dari modal awal itu hanya 100 dolar, itu menjadi nggak ada ya, menjadi 1000 dolar. Itu hanya dalam waktu hitungan 4 jam. Jadi 1000 dolar. Nah, jadi 1000 dolar itu kalau dinominalkan itu mungkin sekitar 13 juta waktu itu. Sekitar 13 juta. Nah, itu naik lagi sampai akhirnya nyentuh di 2000 ke 3000 dolar. Karena nafsu inginnya tembus di 6000 dolar, setelah itu hutang saya lunasi. Nah, ternyata belum sampai di 6.000, uang yang 2.000 mau ke 3.000 itu hilang, loss. Dan sampai pada akhirnya nggak dapat apa-apa, justru 0 rupiah. Dari situ masih ada modal, masih ada uang, akhirnya ikut money game kembali. Ikut money game di tempatnya teman saya, karena teman sendiri, kita percaya, di situ akhirnya kita ikut. Jadi teman-teman semuanya yang ada dimanapun, money game itu tidak akan pernah berjangka panjang. Sesuatu yang cepat itu tidak akan bertahan lama. Jadi ketika itu saya ikut, modalnya masih sekitar 20-30 juta, saya ikut di situ sampai akhirnya berkembang di ratusan juta. Nah, awal mulanya perjanjiannya ketika perusahaan collab itu uang dikembalikan semua. Kita tanda tangan karena offline bukan online. Sampai pada akhirnya perjanjian itu dirubah ternyata tanpa kita sadari setelah beberapa bulan berjalan. Ketika perusahaan collab, uang hanya dikembalikan 20%. Dan kita nggak membaca dan kita siap tanda tangan tersebut. Dan sampai pada akhirnya kita tanda tangan aja dan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Total satu tim itu saya mengalami kerugian 1,3 miliar. 1,3 miliar itu akhirnya, itu saya masih ingat ketika itu hari Senin. Ketika itu hari Senin saya dapat telepon. Ya saya mah seperti teman-teman yang notabene sekarang masih sekolah. Saya waktu itu usia saya masih sekitar 17 tahun. Ketika masih 17 tahun saya baris seperti teman-teman upacara gitu. Tiba-tiba dapat telepon. Bedanya kalau teman-teman yang lain tidak bawa telepon, nggak bawa handphone, ketika upacara saya bawa handphone. Handphone saya bunyi. Dari saya berdiri awal sebelum upacara mulai sampai mulai itu berdering terus. Sampai pada akhirnya saya angkat. Kenapa Pak? Gitu. Ternyata salah satu tim saya menginformasikan bahwa perusahaan yang kita ikuti, perusahaan money game tersebut collab. Padahal kita hari Jumat baru memasukkan uang tersebut total 1,3 dan hari Senin dinyatakan collab. Kalau dalam logika kita semua di tim itu nggak mungkin collab itu. Ternyata emang disengaja. Sampai akhirnya saya keluar dari barisan upacara, saya lari kabur dari sekolahan. Datanglah di tempat tersebut, dikejar guru dan sebagainya, saya kabur. Akhirnya saya datang di tempat kantor tersebut, ternyata di sana udah banyak polisi. Dan di sana udah banyak orang dan berbicara bahwa besok akan dikembalikan 20%-nya beberapa. Ternyata belum sempat dikembalikan, besoknya udah kabur. Dari situ benar-benar seluruh aset yang saya punya, uang yang saya punya itu udah saya masukkan. Rencana saya dari masuk itu nanti saya dapat uang mau saya belikan kendaraan gitu. Ternyata bukan dapat kendaraan, justru dapatnya gambarnya kendaraan. Jadi gambarnya itu udah setiap hari saya tempel di kamar. Terus besok beli, minggu depan beli gitu. Ternyata alhamdulillah kebeli juga gambarnya, bukan mobilnya. Jadi dari situ akhirnya
benar-benar semua habis, bahkan saya punya hutang 75 juta. Dari semua aset yang udah kejual, saya masih punya hutang 75 juta. Dan itu di usia 17 tahun. Di usia 17 tahun, saya masih ingat ketika itu saya nggak punya apa-apa. Dan ketika setelah saya bangkrut tersebut, namanya juga anak muda pasti punya pacar. Waktu itu saya juga punya pacar yang biasanya mungkin seseorang tersebut apapun ketika dia beli saya mengiyakan. Ketika itu saya benar-benar di titik jatuh. Dan ketika di titik jatuh, saya masih ingat kata-katanya. Saya terpuruk, saya tidur di kos teman saya 7 hari. Saya nggak bisa bergerak, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya hanya bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Kenapa harus saya? Kenapa nggak anak muda yang lain? Karena apa? Saya ingin membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya sebagai anak pertama, saya itu bisa gitu loh. Bisa membanggakan mereka. Ternyata bukan kebanggaan, malah justru saya membuat orang tua saya lebih kecewa karena saya nggak naik kelas, justru punya banyak masalah. Nah dari situ saya nggak pulang 1 minggu dan saya masih ingat ketika ketemu dengan pacar saya ini, saya dibilang, kamu tuh nggak pantas hidup, gitu. Kamu nggak pantas hidup dan kamu udah banyak hutang, banyak masalah, kamu nggak pantas hidup. Intinya gitu seperti itu. Dan aku nggak mau sama kamu. Dan kamu nggak pantas dengan aku. Kata-kata tersebut membuat saya bukan justru lebih semangat, membuktikan enggak, tapi justru saya semakin down. Sampai pada akhirnya di titik tertentu, saya masih ingat ketika itu saya ingin bunuh diri. Saya ingin bunuh diri karena pikiran saya mungkin nggak seperti sekarang, lebih pendek dulu. Emosian, gampang marah, terus nggak bisa ngontrol emosi, nggak bisa tenang gitu. Jadi situ akhirnya saya ingin memutuskan bunuh diri, tapi saya punya satu sahabat teman. Ketika yang lainnya menjauhi saya, semua teman-teman saya, ketika orang-orang yang lain menjauhi saya, di titik itu juga teman saya ini selalu ada dengan saya. Ketika entah itu senang, entah itu susah. Lah, ketika itu teman saya ini mau menginformasikan pada saya, udah nggak apa-apa. Hari ini kamu miskin, besok belum tentu miskin terus. Hari ini kamu punya hutang, tahun depan, besok belum tentu kamu juga punya hutang. Bisa jadi kamu melunasi, bahkan kamu memberikan hutang pada orang-orang lain gitu. Dari kata-kata tersebut, saya tidak jadi untuk melakukan hal yang konyol tersebut untuk bunuh diri, dan akhirnya saya ditawari teman saya yaitu untuk ke luar negeri. Untuk kerja di luar negeri. Saya berpikir, dengan usia 17 tahun mana ada coba perusahaan, pekerjaan yang notabene lulusan SMP, belum punya ijazah SMA, kerja di luar negeri. Tapi teman saya meyakinkan saya, bukan teman yang pertama tadi, tapi teman yang lain. Meyakinkan saya bahwa dengan modal 5 juta, kamu nanti udah dapat kerja dengan penghasilan segini. Ketika itu saya ingin berusaha untuk cari hutangan kembali, agar hutang 75 juta ini cepat terselesaikan. Ternyata untungnya waktu itu saya belum sempat ngasih di temanku, dan informasi itu udah menyebar bahwa teman saya ini menipu banyak orang untuk orang-orang yang mungkin ingin keluar negeri tapi harus membayar dulu. Dari situ saya diselamatkan sama Tuhan, sama Allah, dan akhirnya saya kembali lagi di tempat teman saya tadi, di kos tadi. Lah dari situ teman saya menginformasikan, Fik, ayo sholat. Buat apa aku sholat gitu? Saya berbicara seperti, saya masih ingat, buat apa aku sholat? Allah itu lo nggak adil sama aku. Allah itu lo nggak sayang sama aku. Ngapain aku sholat? Buang-buang waktu. Lebih baik saya kerja, cari kerjaan, bagaimana hutang saya cepat lunas. Karena setiap hari saya merasakan tidak ada kenyamanan dalam hidup. Setiap hari, setiap detik, setiap waktu, handphone saya berbunyi. Handphone saya berbunyi, SMS, ancaman, semuanya. Itu saya rasakan, tekanan pasti. Dan solusi yang harus saya lakukan untuk melunasi itu nggak ada. Dan ketika itu saya masih ingat, beberapa minggu kemudian orang tua saya memanggil saya dan saya diberikan surat untuk datang ke pengadilan. Dan saya pikir itu adalah pengadilan untuk adik saya ketilang kepolisian atau bagaimana. Ternyata di situ saya datang, ada kedua orang tua saya. Ketika datang kedua orang tua saya masih ingat waktu itu saya hanya duduk, dan ternyata orang tua saya broken home, mereka nggak bisa bersama. Dan di situ saya terpukul, saya punya hutang, saya punya orang tua yang notabene saya nggak pernah pulang,
Seperti anak-anak muda yang lain mungkin yang notabene nggak pernah pulang, jarang pulang, pulang-pulang hanya makan, pulang-pulang hanya tidur. Saya sama seperti kalian. Ketika itu saya nggak pernah pulang, saya sering di kosi teman saya, sering tidur di rumah teman saya. Ketika itu ternyata saya dapat surat dan ternyata kedua orang tua saya udah nggak bisa bersama. Dan mereka harus pisah rumah. Dari situ masalah saya bukan semakin selesai, tapi semakin runyam dan semakin banyak. Dan ketika itu beberapa minggu kemudian saya coba datang ke rumah ibu saya dan di situ ternyata ibu saya didatangi orang. Saya masih ingat ketika itu didatangi orang dan ternyata orang itu adalah orang bank yang untuk untuk minta tunggakan per bulannya. Hutang orang tua saya itu adalah sekitar 500 juta. Ketika itu rumah yang saya tinggal itu ketika itu dijual 1 M, itu dibuat gono gini, akhirnya harus disutangkan bank untuk dapat 500 juta untuk dibuat gono gini tersebut. Mungkin teman-teman yang mungkin usianya 30 ke atas atau mungkin udah berkeluarga dan sebagainya mungkin tahu tentang masalah ini. Untuk teman-teman yang mungkin usianya 20 tahun ke bawah, mungkin kalian banyak masalah, sama saya pun juga. Ketika itu saya semakin tertekan, saya berpikir hari itu juga aku ingin bilang di ibu, mau menyampaikan di ibu saya bahwa saya punya hutang, saya nggak mampu untuk melunasi 75 juta ini, saya minta solusinya, saya harus gimana gitu. Ternyata sebelum saya mau menyampaikan, ada orang yang mendatangi orang tua saya, mendatangi ibu saya, dan di saat itu juga saya nggak berani ngomong. Dan akhirnya saya datang di rumah abah saya, di rumah abah saya yang satunya, rumah bapak saya. Ketika datang di rumah bapak saya masih kerja, bapak saya sopir truk ya, punya usaha beras. Ya kirim beras waktu itu, di rumah kosong nggak ada orang. Saya datang ke rumah, saya nunggu abah saya berharap nanti datang saya akan berbicara dan saya ada solusi di situ dan saya nggak tertekan setiap harinya karena setiap saya sekolah saya hanya bisa diem, nggak bisa ngomong, nggak bisa menikmati. Kalau teman-teman berbicara SMA itu masa-masa asik, menurut saya nggak ada asiknya ketika itu kelas 2 SMA. Sampai pada akhirnya sebelum orang tua saya datang di kamar orang tua saya, kamar abah saya. Di situ saya menemukan surat, yaitu surat bahwa abah saya punya hutang 350 juta lebih di bank, salah satu bank di Indonesia. Saya berpikir lagi, ya Allah, kayak gini banget hidup. Ibu punya hutang, abah punya hutang, saya pun juga punya hutang. Saya punya satu adik. Dan saya berpikir kalau aku nggak bisa ngelunasi, siapa yang ngelunasi gitu. Saya pada akhirnya saya masih ingat pulang dari sekolah, ketika berangkat biasanya saya sarapan, ketika itu nggak sarapan. Terus pulang itu dibuatkan nasi goreng 2 sama ibu. Karena saya lapar, karena saya di sekolah itu nggak makan juga, karena saya uang udah nipis, udah nggak ada untuk biaya hidup saya sendiri. Dan ketika pulang adik saya makan dengan lahap. Saya makan masih beberapa sendok, terus saya mau ambil kerupuk di depan. Ketika saya ambil kerupuk di depan, saya melihat ibu saya memegang perut sambil kesakitan. Nah, tanya ketika itu, loh Bu udah makan belum gitu. Udah, ibu saya berbicara udah. Tapi saya meyakini bahwa ibu saya ketika itu belum makan. Ibu saya belum makan dan di saat itulah saya menawarkan, Bu kita bagi 2. Ibu saya nggak mau. Akhirnya saya hanya makan setengah, setengahnya nggak saya makan. Sampai malam pun itu nggak dimakan. Saya tahu bahwa ibu saya hari itu mungkin uangnya hanya mampu untuk membeli 2 nasi. Ketika itu saya tidur di rumah ibu saya, di rumah semen, di rumah ibu saya. Ketika itu saya setiap jam 3, padahal sebelumnya itu nggak pernah bangun. Setiap saya tidur di rumah ibu saya hampir 1 minggu lebih sering tidur di rumah itu, ibu saya setiap jam 3 selalu bangun dan menangis dan berdoa bahwa ingin hutangnya cepat lunas. Ketika itu saya terpukul hati saya karena apa? Saya nggak bisa hanya bergantung di orang tua saya. Saya nggak bisa hanya bergantung kepada ibu saya. Nggak bisa bergantung di abah saya. Begitu juga orang tua saya, sama. Mereka berdoa bagaimana hutangnya cepat lunas. Sama saling kedua orang sama-sama berdoa di Tuhan dan menangis ibu saya. Ketika itu akhirnya memutuskan saya harus melunasi sendiri.
Nah, saya harus melunasi sendiri dan ketika itu saya ketemu teman saya. Teman saya berbicara gini, "Fik, ayo ikut kajian," gitu. Saya ngomong, "Oh, ngapain ikut kajian? Allah itu loh nggak adil," gitu. "Enggak, aku nggak mau ikut kajian," gitu. Akhirnya teman saya yang besoknya, minggu depannya, itu ngajak lagi, "Fik, ayo ikut seminar," gitu. Wah, saya mau diajak ikut seminar. Akhirnya saya ikut seminar. Ternyata sampai datang di seminar, seminarnya saya kira itu di gedung dan sebagainya. Ternyata di musola. Saya kaget di musola dan ternyata itu adalah kajian. Dan ketika kajian tersebut yang dibahas adalah surga dan neraka. Di situ saya teringat semua dosa saya teringat semua masa lalu saya teringat buahnya seseorang udah saya sakiti dan sebagainya. Sampai di situ akhirnya saya sadar dan akhirnya saya tobat. Saya tobat dan saya mulai sholat. Detik itu juga saya mulai sholat. Yang dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMA itu saya nggak pernah namanya sholat. Mungkin sholat hanya ketika sholat id, sholat idul adha, atau mungkin terawih hanya sekedar bercanda, ngobrol sama teman-teman, kumpul gitu. Seperti itu aja. Yang lainnya nggak pernah sholat. Sampai akhirnya dari situ saya memutuskan sholat. Saya serius. Masalah saya banyak banget. Masalah saya banyak banget. Hati saya nggak tenang, hidup saya nggak tenang. Tapi saya masih ingat ketika itu, ketika saya wudhu, yang bermasalah itu adalah semua masalah saya adalah saya merasakan pusing, panas dalam badan, dalam hati. Tapi ketika saya wudhu, hati saya tenang. Ini aneh. Yang saya basuh dengan air itu adalah muka, tapi yang tenang hati. Semakin saya wudhu, semakin saya merasakan ketenangan. Semakin saya menjalani sholat tersebut, saya semakin tenang. Hari demi hari saya lakukan terus sampai 2 hari 1 minggu saya merasakan ketenangan. Sampai akhirnya saya menerima atas semuanya dan saya memutuskan mendatangi investor semuanya, orang-orang yang saya punya hutang. Kalaupun saya dicaci maki, saya dipukul, saya dibunuh, saya siap. Setelah saya sholat, saya siap atas apapun yang akan terjadi. Saya pasrah ketika itu. Saya datangi semua dan ternyata memberikan tempo bisa 2 tahun atau 1,5 tahun harus lunas. Ketika itu saya berterima kasih pada beliau semua sampai akhirnya saya menjawab pertanyaan mereka semua bahwa saya pasti lunasi. Padahal saya nggak tahu penghasilan 0 rupiah ketika itu. Sampai pada akhirnya masih ingat saya ketika itu saya ke pasar semen. Kalau teman-teman di Kediri bisa datang di pasar semen. Itu ada pasar semen di situ. Saya beli jenang. Ketika saya beli jenang, saya melihat kakek-kakek itu membawa kresek merah. Tahu kresek merah teman-teman? Itu dalamnya putih. Sambil duduk gitu diam, tak tanya, kayak jualan apa gitu. Jamur tiram, apa itu jamur tiram gitu. Jamur tiram itu bisa dibuat jamur crispy, bisa dibuat sayur dan sebagainya. Intinya seperti itu. Dan ketika itu masih BBM marketing, masih BlackBerry. Ketika itu aku nggak punya uang untuk membantu, akhirnya saya foto, saya kirim ke BBM. Jadi siapa tahu teman-teman yang dari teman-teman kontak saya ingin membeli. Terus saya akhirnya pulang. Nah terus ketika itu saya keliling. Saya waktu itu mendengarkan Ustadz Yusuf Mansur. Intinya ikhtiar, kamu bergerak aja, berjalan aja. Apapun, akhirnya saya bergerak dan berjalan. Saya setiap hari keliling. Saya keliling, kalau ada orang bensinnya kehabisan, dia motornya mogok dan sebagainya, itu yang saya bantu mereka. Sampai pada akhirnya saya masih ingat, saya sholat di masjid dekat Pasar Betek. Masjidnya lupa aku namanya apa, di situ saya sholat. Habis sholat duhur, saya ketemu seseorang nenek. Seseorang nenek, orang tua, usianya mungkin 70, 65 tahun ke atas, sekitar 70-an, itu di depan musola, depan masjid. Sambil membawa kresek lorek waktu itu. Kresek lorek, lah ketika tak tanya, ini apa kayak gitu. Terus jawab, ini jamur tiram gitu. Lah dari situ, ini kayak kemarin gitu. Kayak kemarin aku pernah tahu barang ini gitu. Ini apa bisa dibuat jamur crispy? Saya tanya gitu. Iya, ini bisa buat jamur crispy, bisa buat sayur gitu. Dan beliau berbicara, kalau ini nggak laku, saya nggak bisa pulang mas gitu. Karena saya nggak punya uang, saya bantu lagi dengan foto. Dari situ akhirnya mungkin dari situ ada yang beli, nggak tahu saya. Dari situ akhirnya saya bawa pulang, saya hanya bisa bantu ikhtiar seperti itu. Ketika itu hari Senin, saya masih ingat hari Senin, saya bangun jam 6:30 lebih. Saya bangun jam 6:30 lebih, baru mandi dan sebagainya sampai sekolah jam 7. Namanya juga sekolahan, jam 6.45 udah tutup gerbang. Ketika kita berangkat pasti telat. Sampai situ akhirnya saya berangkat dari SMA 7, kalau udah ditutup gerbangnya, saya bolos sekalian. Saya nggak berangkat sekolah. Saya nggak berangkat sekolah, ketika itu kenaikan kelas 2 ke kelas 3. Saya masuk
Akhirnya nggak sekolah sekalian, dan akhirnya saya datang di rumah teman saya. Di rumah teman saya, rumahnya Blabak, namanya Mas Bagas. Dan sebelum saya datang ke sana, saya beli es cincau. Saya masih ingat di Pasar Ngeronggo. Saya beli es cincau. Ketika beli es cincau tersebut, di situ akhirnya saya minum es cincau tersebut dan melihat lagi-lagi melihat seseorang kakek-kakek, orang tua paruh baya, dan membawa jamur tiram lagi. Tapi keranjangnya merah sama seperti yang di Pasar Senen. Nah, dari situ akhirnya saya tanya kembali, saya bantu lagi, dan beliau berbicara bahwa ketika ini dia terjual, dia nggak bisa menyekolahkan cucunya. Ketika itu akhirnya saya bantu ke sosial media lagi, dan sampai pada saya sampai di rumah teman saya, dan di situ ditawarkan jamur crispy. Saya tanya, jamur crispy ini asal mulanya dari mana? Dari jamur tiram. Dan di situ ditawarkan, ayo kalau kita bisnis bareng gimana? Sampai pada akhirnya kita bisnis bareng, yaitu namanya jamur crispy, dan muncullah yaitu FCK. Nanti kalau teman-teman pernah tahu ini entah itu di mana, entah di swalayan, di pusat oleh-oleh, ini asal mula hutang saya lunas 75 juta. Utang saya lunas yaitu melalui produk ini. Kalau teman-teman sekarang punya usaha, itu adalah nikmati prosesnya. 1 bulan pertama produk ini hanya terjual 4 bungkus. Hanya 4 bungkus 1 bulan pertama. Setelah itu, saya masih ingat waktu itu masih ada seminarnya Kang Dewa. Kita nggak punya uang, kita berdua. Saya dengan Mas Bagas, akhirnya hanya ada 1 orang yang bisa ikut dengan uang ini gitu. Nggak bisa 2 orang. Akhirnya salah satu harus ikut. Ketika ikut dapat ilmu, akhirnya kita terapkan. 1 bulan pertama itu hanya terjual 4 bungkus. Di bulan kedua kita akhirnya melalui online. Kita nggak melalui offline, akhirnya melalui online, dan alhamdulillah berkembang. Dan sampai pada akhirnya saya masih ingat ketika itu 1 tahun setengah nggak ada, hutang saya lunas. Saya kelas 3 SMA, hutang saya 75 juta yang tadi setelah lulus itu lunas. Tapi permasalahannya sebelum lulus saya juga mendapatkan banyak masalah lagi. Saya tadi udah berjanji bahwa di SMA itu nggak akan mengajak teman-teman saya untuk berbisnis. Saya menjaga teman-teman saya semua agar tetap baik dengan saya semua. Sampai pada akhirnya kelas 3 SMA saya ingin SMA yang saya tinggali terakhir ini bisa mendapatkan nilai terbaik teman-teman semua. Dan akhirnya saya memakai kunci. Ya mungkin untuk ini teman-teman ada pihak yang berwenang dan sebagainya. Kita memakai kunci jawaban ketika itu. Dan pada akhirnya kunci jawaban itu tidak tembus, tidak sesuai harapan, dan saya dijauhi sama teman-teman satu sekolahan di SMA tersebut. Dan itu adalah masa-masa terpuruk saya juga. Saya nggak dapat masalah di teman-teman, tapi ternyata di ending Allah uji, yaitu dengan saya dibenci dengan teman-teman saya karena uang mereka dikiranya saya yang bawa, padahal saya nggak membawa. Dari situ akhirnya ketika ada kumpul, teman-teman nggak pernah ngajak saya. Di situ akhirnya saya mulai merubah circle saya mulai merubah teman saya. Dan sampai pada akhirnya di tahun 2017 ke 18 hutang saya lunas. Permasalahan hutang yang rumit tadi lunas, dan kedua orang tua saya juga beberapa hutangnya masih sedikit, hampir lunas semua juga. Dan setelah itu saya masih ingat ketika itu di usia 19 tahun saya mempunyai masalah kembali. Ketika itu saya udah punya FCK, udah punya perusahaan, saya ingin mengembangkan lagi, ingin menambah perusahaan lagi, saya nambahlah perusahaan lagi. Ternyata bukan justru bertambah, tapi justru malah makin jatuh. Saya ketika itu bisnis konveksi dan juga ikan gurame. Ternyata semuanya udah disetting sama teman saya. Semuanya udah disetting, pembelinya, terus yang ngasih kontrak konveksi dari pabriknya, semuanya udah disetting. Ternyata termasuk RT RW-nya itu semua temennya semua. Tempatnya di Sumedang, namanya Johan. Dan ketika itu akhirnya saya di situ ketipu dari ikan sekitar total 350 juta. Dan uang saya pribadi hanya sekitar 50 ke 60. Yang 40 untuk ikan itu adalah uang teman. Dan yang 250 juta itu adalah uang investor. Ketika itu uang investor ini hilang semua.
untuk kebutuhan di sana. Jadi ditipu sama teman saya, semuanya akhirnya hilang dan akhirnya saya pulang banyak dengan bawa 0 rupiah. Tapi saya masih ingat ketika itu. Saya masih ingat sampai titik sekarang. Ketika itu saya frustasi karena nggak punya uang, sampai pada akhirnya saya di masjid Sumedang, di Masjid Agungnya Sumedang. Habis sholat subuh, saya keliling di taman masjid tersebut dan tiba-tiba saya menabrak seorang kakek. Kakek itu nggak banyak bicara, hanya berbicara, baca ini akan menyelesaikan semua masalahmu, nak. Ketika itu saya melihat, saya baca. Saya di situ ada 3 surat. Yang pertama surat Al-Waqiah. Yang kedua surat untuk melunasi hutang. Yang ketiga adalah membuat orang yang benci menjadi sayang. Ini bukunya boleh saya bawa, kayak saya bilang gitu. Ketika saya berbicara tersebut, 3 menit saya ngobrol itu nggak ada. Saya ketika baca itu, ini baca nih. Lah, kakek tersebut udah nggak ada. Saya cari di Masjid Agung Sumedang tersebut, saya cari di taman tersebut, saya panggil-panggil dan kakek itu nggak ada. Sampai detik sekarang saya nggak ketemu. Dan hutang saya 250 juta. Itu waktu itu saya nggak punya penghasilan yang untuk nutupi hutang tersebut dengan cepat karena perjanjiannya hanya dalam waktu 1 tahun. Dan akhirnya saya hanya praktek action apa yang sudah disampaikan kakek tadi, yaitu habis sholat subuh membaca Waqiah. Yang diinformasikan ada 1, saya baca 3 kali sehari. Saya baca 3 kali sehari dan saya ikhtiar, saya keliling. Ini Allahu Akbar. Allah itu benar-benar yang menunjukkan jalan semua. Dan ketika itu saya masih ingat, ketika itu saya kalau teman-teman di Kediri itu ada masjid di Bandar, dekatnya Dapur Ndoho, dekatnya Ayam Nelongso di situ. Jadi di situ ada masjid. Lah, saya habis sholat zuhur ketika itu, ada seseorang dari Surabaya itu mencari pabrik gula. Tapi ketika itu dia hanya berbicara, "Mas, Sukoramis ini mana?" Saya tunjukkan jalannya, tapi dia nggak paham. Akhirnya saya antar. Sampai di tempatnya, di perempatan Sukoramis, saya dimintain nomor. Malamnya saya diajak ketemu. Diajak ngobrol, saya cerita panjang kali lebar kali tinggi, cerita yang saya sampaikan bahwa saya ketipu dan sebagainya. Sampai pada akhirnya beliau berbicara seperti ini. Saya cari pabrik gula 3 hari 3 malam di sini nggak ketemu, Mas. Mustahil nggak ketemu, nggak mungkin, nggak masuk akal nggak ketemu. Karena apa? Pabrik di Kediri ada 3 tempat yang itu besar-besar semua. Ketika itu nggak mungkin, Mas, nggak ketemu. Pabrik merican ada, terus ada juga buahnya di sini, Mas, gitu. Terus beliau berbicara, wis gini aja, Mas, saya ingin ini sama yang mencarikan, harganya segini, ya kan, harganya segini. Kalau nanti saman ada, saman kasih tahu aku. Sistem pembayarannya gimana? Sistem pembayarannya DP 70%. Kalau teman-teman semua sekarang bisnis gula, bisnis beras, apapun, nggak ada orang yang mau DP dulu biasanya. Kebanyakan kirim barang dulu, kirim barang kedua, yang pertama baru dibayar. Ini enggak, sebelum saya kirim barang saya udah dikasih DP-nya 70%. Allahu Akbar. Dan di situ kontraknya selama 6 bulan. Dari kontrak tersebut, 1 bulan saya dapat keuntungan 16 juta. Karena setiap 1 minggu sekali saya kirim dapat 4 juta. Jadi dari situ dapat 16 juta. Dan tanggungan saya kepada investor sebulan itu adalah 15 juta. Dari situ saya masih dapat keuntungan, masih dapat bisa dibuat makan 1 juta tanpa harus minta orang tua. Ketika itu saya jalani selama 6 bulan tersebut dan sampai pada akhirnya saya di titik tertentu. Sebelum saya sambil menjalani tersebut, saya juga sebagai kurir kakak saya. Saya sebagai kurir kakak saya disuruh ke JNE, disuruh kemana saya ngikut, manut. Dikasih hasil berapapun saya ikuti. Dikasih hasil 10.000 sehari, 5.000, 15.000, dikasih makan, saya nikmati aja. Intinya aktivitas saya waktu itu adalah saya bekerja untuk bagaimana perusahaan kakak saya bisa naik, kakak keponakan saya. Pak Lek lah bisa dibilang, adiknya ibu. Nah di situ akhirnya setelah 1 bulan setengah, beberapa minggu tersebut saya menjalani itu semua, tiba-tiba saya diinformasikan kamu buka usaha sendiri aja ini, dikasih tahu cara-caranya. Akhirnya saya membuka, saya coba melalui Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan sebagainya itu. Allahu Akbar.
saya hanya upload produk. Setelah itu saya optimasi seperti teman-teman harus judul dan sebagainya, sama seperti yang lain. Tiba-tiba di situ ada orderan, dan orderan itu nggak bisa dihentikan, terus naik teng 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 teng, terus naiknya luar biasa, kencang banget, nggak hanya kencang, mantep di situ. Sampai pada akhirnya di situ 40 tim hanya ada di perusahaan marketplace tersebut. Di perusahaan marketplace itu ada 40 orang. Nah, dari situ naik terus. Sampai pada akhirnya saya masih ingat, hutang saya lunas, mulailah omset ini mulai stuck, turun, mulai biasa. Hutang lunas, hutang orang tua lunas, terus impian yang 3 tahun yang lalu ingin saya capai itu nggak tercapai, dan itu sudah tercapai. Punya gudang, punya tanah, punya sebagainya di situ. Itu terbeli semua. Sampai pada akhirnya semua impian saya sudah terwujud beberapa, mulailah omset itu turun. Nah, mulai turun, nah di situ muncullah banyak masalah kembali. Dan di situ yaitu saya mempunyai hutang permasalahan di bisnis, yaitu hutang setengah M. Ketika itu di usia saya naik ke 21 tahun. 19 tahun tadi 250 juta, 1 tahun nggak ada, 9 bulan itu selesai. Di usia 21 tahun saya punya permasalahan hutang setengah M. Yang di situ akhirnya saya harus beberapa menjual aset saya. Beberapa aset saya jual untuk menutupi hutang saya tersebut. Sampai pada akhirnya di usia 22 tahun saya menikah dan saya punya anak yang saya impi-impikan, dan anak tersebut akhirnya Allah ambil. Akhirnya Allah ambil setelah 1 bulan, dan ketika diambil itu saya juga kehilangan uang 75 juta. Sebelum lebaran, 2 hari sebelum lebaran itu saya kehilangan anak. Setelah saya baru bisa bergerak, saya baru hilang dari depresi tersebut. Hari Minggu saya mulai mau aktivitas, Seninnya. Hari Minggu juga saya ditelepon seluruh banyak distributor. Ternyata salah satu tim itu ada human error. Dan akhirnya mengalami kerugian 75 juta tersebut. Dan di titik itu hari ini benar-benar saya yakini bahwa rezeki itu udah pasti. Jadi ketika kita kelebihan pasti akan diambil juga. Maka untuk teman-teman semua, saran saya, apapun pekerjaan kalian, apapun yang kalian rasakan hari ini, nikmati. Dengan menikmati tersebut, maka keberkahan itu ada. Cintai apapun yang sekarang kita lakukan. Jadi berapapun hasil yang kita dapat, nikmati dan cintai. Karena apa? Dengan mencintai tersebut keberkahan ada, dan disitulah pasti Allah ganti. Kata orang tua saya seperti ini. Abah saya selalu bilang, berapapun hasil, itu nikmati aja. Kalau kerja keras kita hari ini hanya dapat 1 juta, yang sebenarnya harusnya nilai kita adalah 10 juta, maka Allah punya hutang 9 juta. Kalau gaji kita hari ini 10 juta, tapi kerja keras kita hanyalah nilainya 1 juta, maka kita punya hutang 9 juta. Dan uang tersebut, 9 juta tersebut pasti akan diambil. Istri yang bangkang, istri yang gak pernah nurut sama suami, anak yang selalu bangkang disuruh sholat sulit, dan sebagainya. Itu pasti akan diambil. Tapi kalau gaji kita 1 juta yang seharusnya 10 juta, 9 juta itu akan diberikan ke yang lain. Kesehatan, istri yang nurut, terus anak yang mudah menghafal Al-Quran, terus anak yang mudah sholat, gak pernah bantah orang tua. Itu diberikan ke situ sama Tuhan. Itu yang selalu disampaikan orang tua saya. Dan di titik tersebut, saya meyakini kebaikan akan kembali kepada kebaikan. Maka dari itu, teman-teman, hari ini, ketika pekerjaanmu banyak, nikmati. Dan jangan pernah mencuri waktu, dan jangan pernah mencuri fasilitas, dan jangan pernah mencuri uang. Yang itu bukan hak kita. Karena kelak, mungkin hari ini kita mendapatkan kenikmatan dari hasil yang kita lakukan itu. Tapi, Allah itu adil. Gitu. Jadi saya punya banyak teman yang di situ, dia, contoh nih teman-teman. Saya punya teman saya, ini dia penghasilannya sebulan hanya 600 ribu. Sebulan 600 ribu. Dia punya 3 anak. Dan ada teman saya penghasilannya sebulan 5 juta. Tapi nikah 9 tahun gak dikasih anak. Ketika itu mereka berdua berkumpul sama saya, bertiga. 9 tahun gak dikasih anak. Yang satunya penghasilan 600 ribu tapi punya 3 anak. Dan ketika itu teman saya penghasilannya yang 5 juta lebih itu dapat bonus dari bosnya. Ketika itu bonusnya itu belum dibuka amplopnya.
ngobrol, kamu enak ya penghasilan kamu sekarang 5 juta ke atas, punya mobil, punya rumah, punya kendaraan. Saya boro-boro beli bensin aja susah, beli makan aja harus ngirit gitu. Teman saya yang punya 3 anak tadi, ya kamu lebih enak, emang kamu mau harta diganti dengan anak yang teman saya punya banyak harta tadi? Ya nggak mau sih gitu. Nah akhirnya teman saya ini ngasih uang tadi ke teman saya yang notabene penghasilan kecil tadi, yaitu amplopnya tadi, nggak dibuka isinya berapa. Nah akhirnya bilang, doakan ya, ini ada sedikit rezeki aku, semoga aja aku bisa nyusul kayak kamu punya anak. Nah ketika itu dikasih, setelah itu dibuka amplopnya, teman saya bilang 3 juta. Dari bosnya 3 juta itu nggak diambil sama sekali, dikasihkan dari teman saya. Dan saat itu dia punya hutang 2.800.000 di orang lain. Dan dia nggak tahu bagaimana harus melunasinya. Tiba-tiba dari temannya itu ngasih 3 juta. Dia masih punya simpanan 200.000 dan 200.000 itu dibuat makan 2 minggu. Teman-teman saya bayangkan, nggak masuk akal. Di tahun 2020 saya ngobrol dengan beliau. Jadi ketika itu hari ini teman-teman berapa penghasilannya nikmati karena itu prosesnya di situ. Dan sekarang teman saya itu yang notabene kemarin saya terakhir ketemu itu 2 bulan yang lalu, yang tadi nggak punya anak 9 tahun, bahkan di 2021 jadi 10 tahun itu punya anak. Bukan punya anak, hamil istrinya. Tapi kita doakan semoga lahirannya lancar dan bahkan sampai besar anaknya. Dan teman saya yang tadi juga, yang penghasilannya cuma 600.000, dia nikmati, dia nggak pernah ngeluh, nggak apa-apa emang hasilku segini. Tiba-tiba itu dapat penghasilan, dapat kontrak dari orang lain. Yang dari situ penghasilannya 3 kali lipat dari yang 600.000 tersebut. Di situ saya meyakini ketika kita menjalin apapun dengan ikhlas, dengan tulus, Allah kasih sesuatu lebih. Dan anak-anaknya luar biasa. Usia 10 tahun, bukan 10 tahun, 8 tahun, itu udah 8 juz hafal. Yang tadi hanya penghasilannya 600.000, 8 juz. Saya aja juz amma belum hafal. Bayangkan itu, di situ rezeki Allah kasih ke anaknya, ke istrinya, tapi nggak dikasih rezeki kenikmatan harta dan benda. Jadi kenikmatan rezeki Allah kasih sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ini hanya sedikit cerita dari pengalaman saya semua. Jadi teman-teman apapun kondisi kita, jangan pernah mengeluh, jangan pernah membandingkan kok enak ya orang itu usia segini udah seperti ini. Jangan melihat saya yang sekarang hari ini seperti ini dan sebagainya. Itu adalah prosesnya, semuanya ada proses dan tidak instan untuk mendapatkannya. Ada orang dia sukses di usia 39 tahun, tapi tidak ada di usia 41 tahun. Kesuksesannya hanya 3 tahun. Ada juga ada orang usia 20 tahun udah mempunyai banyak harta, mempunyai istri, mempunyai anak, tapi meninggal di usia 30 tahun. Tapi juga ada seseorang yang di situ dia penghasilannya dikit tapi usianya sampai 70 tahun. Maka rezeki yang harusnya berbentuk uang itu diberikan berbentuk usia. Apapun posisi kita, nikmati, jalani, cintai. Itu sedikit dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga di sini teman-teman mendapatkan banyak hikmah dan banyak ilmu dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan kalian. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berani jadi juragan online.